Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Salsabila Triani, mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi S1, Universitas Mercu Buana. Saat ini saya sedang menjalani semester 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara menguji regresi linear pada data sekunder dengan menggunakan software statistik IBM SPSS versi 25. Video praktik ini merupakan salah satu tugas kuliah saya dalam mata kuliah statistik. Oke, ini merupakan tabulasi data sekunder saya. Di sini saya menggunakan 4 perusahaan, yaitu API, Blue, Fish, INPS. Saya di sini menggunakan 3 periode, yaitu 2017, 18, dan juga 19. Untuk API sendiri merupakan kode dari PT Arita Prima Indonesia, belum merupakan kode dari PT Berkah Prima Perkasa. FIS merupakan X Multi Agro, dan INPS sendiri merupakan PT Indah Prakasa Sentosa. Oke, X1 sendiri, X2 dan X3 saya dapat dari Bursa Efek Indonesia yang terdapat di Bursa Efek Indonesia pada laporan keuangannya. Dan Y sendiri saya dapat dari hasil pembagian laba dibagi dengan aset, atau variabel X2 dibagi dengan variabel X3. Oke, kita langsung ke pengujiannya. Yang pertama kita akan menguji statistik deskriptif. Yang pertama kita lakukan adalah klik file pada data view. Langsung kita klik import data, karena kita menggunakan data Excel, kita klik Excel. Lalu kita pilih data sekunder ini, lalu kita klik open. Kita tunggu dan akan muncul seperti ini, lalu kita klik OK. Oke, yang bagian ini kita rapikan saja supaya terlihat lebih rapi. Kita pindah ke variable view. Untuk di sini kita ganti labelnya menjadi tahun. Ini kita ganti dengan EPS. Ini kita ganti dengan laba. Ini kita ganti dengan aset, dan ini kita ganti dengan ROA. Untuk missing values columns line itu kita biarin aja. Untuk make sure kita ganti ini menjadi ordinal untuk perusahaan. Untuk tahun kita ganti dengan nominal. Dan untuk setiap variabel kita menggunakan scale, karena scale itu merupakan rasio. Oke, kita kembali lagi ke data view. Yang pertama kita lakukan adalah klik analyze, descriptive statistik, lalu kita klik deskriptif. Lalu kita masukkan semua variabel ke dalam variabel sini. Setelah itu, kita klik option. Pastikan sudah standar deviation, mean, minimum, dan maksimum. Setelah itu kita klik continue. Lalu kita klik OK. Oke, ini merupakan hasil output dari deskriptif statistik. Untuk EPS sendiri, dari tabel uji deskriptif dapat diketahui bahwa nilai minimum dari EPS itu sebesar 0,23 dan nilai maksimum pada EPS senilai 513610,00. Untuk nilai rata-rata sendiri besar 46709,08382. Dan untuk nilai standar deviation yaitu senilai 154.853,5165. Sedangkan untuk nilai labanya sendiri sebesar untuk nilai laba minimum yaitu sebesar 9903.731 dan untuk nilai maksimumnya 2815.000.159
Untuk nilai minnya atau rata-ratanya 1,14. Kenapa ini seperti ini? Karena ini nilainya terlalu besar, jadinya seperti ini. Untuk nilai standard deviation-nya itu 1,040 plus E plus 10. Dan untuk asetnya, untuk nilai minimumnya yaitu sebesar 336381,006. Untuk maksimumnya segini, rata-ratanya segini, standard deviation-nya segini. Sedangkan untuk nilai minimum pada ROA yaitu sebesar 0,0048248671. Untuk nilai maksimumnya sebesar 0,2697661351. Sedangkan untuk nilai rata-ratanya yaitu 0,0759615493 dan nilai standard deviation yaitu nilai 0,0821520751. Oke, ini kita minimize. Lalu kita akan uji normalitas. Yaitu yang pertama kita lakukan adalah klik analyze. Lalu kita klik regression. Kita klik regression. Lalu kita klik linear. Lalu masukkan variabel Y pada dependent dan variabel bebas atau variabel X ke independent. Lalu setelah itu, kita klik statistik, pastikan sudah estimate dan model fit, lalu kita klik continue, lalu kita klik plots, kita klik histogram dan normal probability plots, lalu kita klik continue, kita klik save, lalu kita klik unstandardized di kolom residual, lalu kita klik continue, lalu kita klik OK. Lalu kemudian akan muncul hasilnya. Ini kita belum selesai. Untuk lebih memastikannya lagi, kita minimize. Lalu kita klik analyze lagi. Lalu kita klik non-parametric test. Lalu kita klik legality dialog. Lalu kita klik one sample KS atau Kolmogorov-Smirnov. Lalu kita masukkan si unstandardized residual ke dalam test variable list. Pastikan ini sudah normal, lalu kita klik OK. Lalu akan muncul hasil dari one sample Kolmogorov-Smirnov test. Berdasarkan hasil output tersebut, menunjukkan uji normalitas variabel residual bahwa nilai Kolmogorov-Smirnov yaitu sebesar 0,0227 dan untuk signifikasi two-tailed ini senilai 0,117 sehingga dapat dikatakan bahwa dengan tingkat signifikan 0,05 data residual terdistribusi dengan normal. Karena nilai signifikan residual pada Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,117 lebih besar dari nilai signifikan yang sudah ditetapkan. Oke, ini kita minimize. Sekarang kita akan menguji multicollinearitas. Yang pertama kita klik analyze, lalu kita klik regression, lalu kita klik linear. Setelah itu sudah seperti ini, kita klik statistics, kita klik estimate dan model fit, lalu kita klik covariance matrix dan collinearity diagnostics. Lalu kita klik Darwin-Watson. Setelah itu kita klik continue. Lalu kita lihat di plots, sudah tidak ada. Lalu kita lihat di save, sudah tidak ada. Lalu setelah itu kita klik OK. Lalu akan muncul data seperti ini. Coefficient A. Berdasarkan tabel output tersebut, ditunjukkan bahwa variabel tidak terjadi gejala multicollinearitas. Karena nilai FIF pada setiap variabel itu lebih besar dari
itu lebih kecil daripada 10. Dan nilai tolerance pada setiap variabel itu lebih besar daripada 0,10. Oke. Untuk nilai FIF pada EPS, itu sendiri nilainya adalah 1,171. Dapat dikatakan bahwa nilai tersebut lebih kecil daripada 10,00. Untuk nilai FIF atau FIF laba itu senilai 1,565. Dapat dikatakan bahwa nilai tersebut lebih kecil dari 10,00. Dan untuk nilai FIF untuk aset sendiri yaitu 1,697, dapat dikatakan itu nilainya lebih kecil dari 10,00. Dan untuk nilai tolerance sendiri, pada nilai tolerance IPS atau earning per share atau laba per saham senilai 0,854. Itu dapat dikatakan lebih besar daripada 0,10. Dan untuk nilai tolerance laba yaitu 0,639, dapat dikatakan nilai tersebut lebih besar daripada 0,10. Dan untuk aset nilai tolerance-nya yaitu nilainya sebesar 0,589 dan dapat dikatakan juga bahwa nilai tersebut lebih besar daripada 0,10. Maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel bebas tersebut dapat digunakan untuk memprediksi ROA dalam pengamatan penelitian ini. Oke, sekarang kita akan menguji heteroskedastisitas. Yang pertama kita lakukan adalah kita klik Analyze, lalu kita klik Regression, lalu kita klik Linear, lalu setelah ini sudah semua kita klik Statistics. Sudah seperti ini. Untuk yang ini kita uncentang. Setelah itu kita klik Continue, lalu kita klik ke Plots. Pada bagian Plots, variabel Y itu kita masukkan Stresit, dan untuk variabel X kita masukkan Zpred, lalu kita klik Continue, lalu kita klik Save, lalu kita klik Unstandardize, lalu kita klik Continue, lalu kita klik OK. Oke, hasilnya sudah muncul. Ini nilainya lebih kecil daripada 0,0, lebih besar daripada 0,05. Untuk lebih memastikannya lagi, kita akan menguji class. Yang pertama kita lakukan adalah kita klik transform, lalu kita klik compute variable, lalu kita masukkan di sini ABS res. Lalu setelah itu untuk numeric expression kita masukkan, kita klik arithmetic pada function group, lalu kita klik ABS pada function and special variables. Untuk ABS ini kita double klik. Jika sudah seperti ini, kita masukkan residual res yang kedua. Jika sudah seperti ini, kita klik OK. Lalu hasilnya akan muncul seperti ini. Lalu akan muncul seperti ini. Ini kita minimize. Lalu kita klik ke Analyze. Setelah kita klik Analyze, lalu kita klik Regression, lalu kita klik Linear. Kita klik Linear. Untuk dependennya kita masukkan Apres. Untuk independennya tetap seperti ini saja. Lalu kita klik Statistics. Pastikan sudah estimate dan model fit. Jika sudah, kita klik Continue. Pada plots, kita keluarkan untuk si Y dan juga si X.
lalu kita klik continue, lalu kita klik ini nggak apa-apa, lalu kita klik OK. Oke, hasilnya sudah keluar, yaitu yang koefisien A ini. Berdasarkan hasil output tersebut, ditunjukkan bahwa setiap variabel independen atau variabel bebas menunjukkan hasil yang signifikan. Karena pada masing-masing nilai signifikan untuk variabel bebas atau variabel independen terhadap variabel terikat, yaitu absolut residual, memiliki nilai signifikan lebih besar daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel bebas atau independen tersebut tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Untuk EPS sendiri yaitu 0,154, untuk laba sendiri yaitu 0,373, untuk aset sendiri yaitu 0,1119. 0,119. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai tersebut lebih besar daripada 0,05. Oke, ini kita minimize. Lalu kita masuk ke uji autokorelasi. Yaitu untuk uji autokorelasi sendiri yang pertama kita lakukan adalah kita klik analyze, lalu kita klik regression, lalu kita klik linear. Yang bagian sini kita keluarkan, lalu kita masukkan dependen pada variabel Y atau variabel terikat. Setelah itu, kita klik statistics. Lalu kita centang Darwin-Watson. Lalu kita klik convariance matrix dan collinearity diagnostic. Lalu kita klik continue. Kita pastikan yang di sini sudah tidak ada ya guys, yang ini tidak apa-apa. Lalu kita klik OK. Oke, kita lihat dari model sumar ini, berdasarkan hasil output tersebut, dapat diketahui bahwa uji autokorelasi pada nilai Darwin-Watson yaitu senilai 2,780. Sedangkan dari tabel DW, dapat kita lihat di sini, untuk tabel DW-nya, untuk tabel DW dengan signifikan 0,05 dan nilai sampel itu saya memiliki nilai sampel 12 serta variabel bebas saya ada 3. Nilai Darwin-Watson tersebut dengan rentang DL yaitu 0,6577 dan untuk DU yaitu 1,8640. Sebagaimana ditentukan dalam batasan autokorelasi dengan uji Darwin-Watson, nilai D lebih besar daripada DU, yaitu, kita kembali lagi ke sini sebelumnya, dari DU yaitu 2,780 lebih besar daripada 1,8640, yang artinya terdapat autokorelasi bernilai negatif. Hal ini menunjukkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini terdapat autokorelasi yang negatif. Maka dari itu kita akan menguji lagi dengan uji rantes, yaitu dengan cara yang ini sebelumnya kita minimize dulu, lalu kita klik analyze, lalu kita klik non-parametric test, lalu kita klik legacy dialog, lalu kita klik runs. Untuk ini kita masukkan unstandardized yang terakhir ke dalam test variable list. Lalu kita pastikan di sini sudah median, lalu kita klik OK. Ini kita besarkan. Oke, hasil tersebut sudah keluar. Berdasarkan hasil uji run test menunjukkan bahwa nilai tes tersebut sebesar minus 0,0921 dengan probabilitas
0,189, signifikasi pada 0,05 yang berarti hipotesis 0 tidak ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa residual random atau tidak terjadi autokorelasi antara nilai residual. Kita akan mencari untuk uji T sendiri. Nah, uji T itu bisa didapat atau bisa dilihat dari tabel koefisien A yang dependent variable ρ. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Jika nilai signifikan lebih besar daripada 0,05, maka kesimpulannya tidak terpengaruh variabel X terhadap Y secara parsial atau individu. Jika nilai signifikan lebih kecil daripada 0,05, maka kesimpulannya terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y secara parsial atau individu. Jika nilai T hitung lebih kecil daripada T tabel, maka kesimpulannya tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y secara parsial. Jika nilai T hitung lebih besar daripada T tabel, maka kesimpulannya terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y secara parsial atau individu. Oke, di sini saya akan menjelaskan cara perhitungan untuk T tabel. T tabel itu rumusnya itu T, buka kurung, tutup kurung, A dibagi 2, dibagi A, dibagi K, dikurang 1. Sorry, A dikurang K, dikurang 1. Jadi, T, buka kurung, tutup kurung, 0,05 dibagi 2, dibagi 12, dikurang 3, dikurang 1, yaitu 0,025 dibagi 8, yaitu hasilnya 2,3600. Oke, diketahui T hitung saya untuk hipotesis pertama yaitu EPS, yaitu senilai 2,406, berarti lebih besar daripada T-table. T-table itu tadi 2,3600. Berarti hal tersebut terdapat pengaruh terhadap variabel Y atau variabel ρ. Dan untuk nilai signifikan EPS sendiri yaitu senilai 0,047. Berarti nilai signifikan tersebut lebih kecil daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel EPS atau variabel X1 berpengaruh terhadap ρ atau variabel Y, atau hipotesis 1 diterima. Oke, untuk yang hipotesis kedua itu yaitu laba. Untuk laba diketahui nilai T hitungnya itu 2,630. Berarti nilai T hitung tersebut lebih besar daripada T tabel yaitu senilai 2,30600. Dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh terhadap variabel Y. Dan untuk nilai signifikan sendiri untuk hipotesis 2 atau laba itu senilai 0,034 atau lebih kecil daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel laba atau variabel X2 berpengaruh terhadap variabel ρ atau variabel Y. Hipotesis 1 berarti ditolak. Oke. Yang terakhir itu hipotesis aset atau hipotesis yang ketiga yaitu senilai untuk T hitungnya negatif 2,408. Berarti itu lebih kecil daripada tabel T hitung yaitu daripada T-table yaitu 2. Sekarang untuk hipotesis 3 yaitu hipotesis aset untuk T hitung senilai negatif 2408. Berarti nilai T hitung lebih kecil daripada T-table, yaitu untuk T-table sendiri nilainya 2,30600. Berarti
tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Dan untuk nilai signifikan H3 atau hipotesis aset, yaitu senilai 0,047. Berarti nilai signifikansi itu lebih kecil daripada 0,05. Maka tidak berpengaruh terhadap variabel Y atau variabel raw atau H3 ditolak. Oke. Sekarang kita akan uji F. Uji F itu bisa dilihat di ini, di tabel ANOVA ini yang dependent variable raw, predictors konstan, EPS, aset, EPS dan laba. Oke. Untuk EPS sendiri, untuk uji F sendiri itu ada rumusnya, yaitu F buka kurung K dibagi N dikurang K. F buka kurung 3 karena kita K-nya 3. Maksudnya itu K-nya itu variabelnya 3, variabel X1, X2, dan X3. Dan N-nya itu 12. 12 didapat dari jumlah setiap polutan atau jumlah ininya nih, data kita. Sebentar. Nih, data ininya. Nih, ini ya. Ada 12 kan? Oke, sekarang kita balik lagi ke outputnya. Dikurang sama K. K-nya tadi yang saya kasih tahu itu variabel. Oke, sekarang berarti F buka kurung 3 dibagi 9. 9 dapat dari 12 dikurang 3. Sama dengan didapat hasil F-nya itu yaitu 3,89. Berdasarkan output, diketahui nilai signifikan untuk pengaruh X1, X2, dan X3 secara simultan atau bersama-sama terhadap Y adalah sebesar 0,015. Berarti itu lebih kecil daripada 0,05. Dan nilai F itu 7,162 lebih besar daripada F tabel, yaitu 3,86. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H keempat atau variabel atau uji F ini diterima. Berarti terdapat pengaruh positif terhadap variabel X1, variabel X2, variabel X3 secara simultan terhadap Y atau variabel raw. Oke, sekarang kita akan mencari R² pada SPSS dengan data sekunder. Yang kita kesini dulu, kita ganti-ganti dulu. Ini kita ganti. Tahun seperti yang tadi ya guys. Ada. Dan ini adalah salah. Aset. Yang ini kita ganti ordinal, yang ini kita ganti nominal, yang ini scale. Kita kesini lagi. Berarti yang pertama kita harus klik analyze, kemudian kita klik regression, lalu kita pilih linear. Setelah itu bagian dependent kita masukkan Y, dan independent kita masukkan X. Setiap variabel X. Lalu setelah itu kita klik statistik, pastikan sudah model fit dan sudah model fit dan juga estimate. Lalu kita klik continue. Setelah itu kita klik option. Sudah seperti ini, kita masukkan, kita klik continue. Ini kita lihat dulu ya guys, takutnya telah terisi, tidak. Setelah itu kita klik OK. Kita tunggu. Nah, ini ya guys untuk hasil nilai R² atau R2 itu terdapat di model Summary. Untuk nilai R² yang didapat sebesar 0,754 yang mengartikan bentuk nilai X1, X2, dan X3 dalam model regresi sebesar 75,4%. Jadi, pengaruh dari uraian independen yaitu 75,4%, sedangkan sisanya sebesar 24,6%.
dijelaskan oleh variabel lain yang mempengaruhi variabel Y atau variabel ruang. Oke, terima kasih telah mengikuti penjelasan saya mengenai variabel-variabel regresi. Dari uji regresi, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.